Bapak dan saudara-saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kejadian di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Yahya, Abu Muhammad Sahal ibn Abi Hasmah. Di sini disebutkan Intalaqa Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisah ibn Mas'ud ke Khaybar. Jadi ada orang yang bertolak pergi ke Khaybar, namanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah ibn Mas'ud ke Khaybar. Karena pada hari itu, di zaman itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam ada perdamaian, ada perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Fatafarraqa, sampai kemudian mereka berpisah. Fa'ata Muhayyisah ila Abdullah ibn Sahal, dan pada saat itu Muhayyisah mendatangi Abdullah bin Sahal untuk menuju ke Khaybar tersebut, dan ternyata orang yang ada di sana itu sudah dalam keadaan berlumuran darah. Jadi disebutkan wahwa yatashahhatu fi damihi qatilan, terbunuh berlumuran darah. Maka kemudian sahabat Nabi ini menguburkan orang tersebut. Jadi orang tersebut kemudian dikuburkan, summa qadimal Madinah, kemudian kembali ke Madinah. Jadi orang ini tadi ceritanya diutus Rasulullah untuk mendatangi Yahudi Khaybar ini. Ternyata orang yang dituju ini sudah meninggal dunia dalam keadaan terbunuh. Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa Abdurrahman ibn Sahal wa Muhayyisah, maka Abdurrahman ibn Sahal dan juga Muhayyisah dan juga sahabat yang lain mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tergopoh-gopoh, karena orang yang dituju sudah meninggal dunia dalam keadaan tragis berlumuran darah. Dan ketika hendak berbicara mereka, maka Rasul mengatakan kabir, kabir, yang berbicara yang sepuh, yang bicara yang sudah tua, yang sepuh. Jadi dalam keadaan seperti itu, maka Nabi menganjurkan kabir, kabir, pentingnya menghormati orang yang sepuh, bahwa juru bicara ketika dalam suasana-suasana tertentu maka hendaknya mengangkat orang untuk bicara satu saja atau yang sepuh. Kalau di tempat kita ada namanya talanging atur, wahwa ahdasul qaum, yakni dia adalah orang yang ditunjuk menjadi juru bicara dan yang lainnya kemudian diam. Sehingga tidak semuanya berbicara. Disinilah sesuai dengan bab yang kita bahas, bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada saat itu yang menghadap beliau, yang berbicara, yang mewakili mereka adalah orang yang sudah punya pengalaman banyak atau orang yang sudah sepuh. Meskipun di situ ada sahabat-sahabat lain yang masih muda, tetapi yang dianjurkan adalah yang sepuh. Pentingnya menghormati kaum sesepuh, pentingnya menghormati orang yang punya keutamaan, dan pentingnya menghormati para ulama. Meskipun yang muda juga bisa bicara, tapi di sini salah satu adab menghormati orang yang sudah sepuh. Baik, ini adalah sebagai bentuk penegasan dari bab ini. Hadis yang lain, arani fil manam, aku melihat dalam tidur. Melihat dalam tidur itu mimpi. Jadi bahasa Arabnya mimpi itu melihat dalam tidur. Jadi karena tidur melihat. Ini kalau di tempat kita itu ada namanya apa? Tebak-tebakan cangkriman ya. Melihat tapi tidur. Opo? Mimpi. Nah, bahasa Arabnya arafil manam, melihat dalam tidur. Jadi pada saat melihat dalam tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa kayu siwak. Faja'ani rajulani, lalu datang kepada beliau dua orang laki-laki. Salah satunya lebih tua dari yang lain. Jadi ini orang tua dengan yang satunya lebih muda, bukan orang tua dengan anak kecil. Jadi nanti beda perlakuannya antara orang tua dengan anak kecil. Tapi ini yang datang kepada Rasulullah dalam mimpi itu ada orang tua dengan orang yang lebih muda, atau orang yang lebih muda dengan orang yang lebih tua. Ada dua orang. Fanawaltus siwak al asghar faqila li kabir.
Maka kemudian aku pada saat itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan siwak kepada yang kecil, tetapi disampaikan kepadaku berikan kepada yang sepuh, yang lebih tua. Maka kemudian fatafa'tuhu ilal akbar minhuma. Maka kemudian pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijatuhkan kepada yang lebih tua. Ini diantara cara menghormati orang yang lebih tua. Maka siwaknya tadi diberikan kepada yang lebih tua. Baik, ketika ini tentu pertimbangannya adalah pertimbangan umur. Nanti beda ceritanya kalau misalnya pertimbangan orang yang punya dengan orang yang tidak punya. Pertimbangan orang yang kekurangan dengan orang yang punya kelebihan itu pertimbangan lain. Ini adalah ketika pertimbangannya adalah terkait masalah usia. Dalam perkara-perkara yang lain kita tidak tahu, maka menggunakan pertimbangan usia yang lebih sepuh terlebih dahulu.